Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para subscriber di Telebong Channel di mana saja Anda berada, terlebih khusus adalah tentunya yang berada di wilayah Kabupaten Lebong, Bengkulu sekitarnya dan seluruh Nusantara. Kita sudah lama tidak berjumpa dalam episode yaitu tentang pembahasan bahasa Rejang. Kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu tentang bahasa Rejang, yaitu bahasa yang ada di Kabupaten Lebong khususnya, dan mungkin bahasa-bahasa Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu dengan dialek yang sedikit berbeda. Oleh karena itu pada kali ini kita akan membahas tentang bahasa Rejang. Apa yang akan kita bahas? Oleh karena itu simak selalu. Sudah banyak bahasa-bahasa Rejang yang disampaikan oleh Bito Telebong Channel ini. Kali ini juga kita mau menyampaikan dengan pembahasan yang berbeda. Ternyata kalau di dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan kalimat umum dan ada kalimat khusus. Ternyata dalam bahasa Rejang pun demikian. Apabila dalam bahasa Indonesianya memiliki satu kalimat dengan satu kalimat atau satu dialek, ternyata kalau di bahasa Rejang kan memiliki dengan istilah-istilah yang banyak. Artinya satu dialek bahasa Indonesia kalau digunakan dalam bahasa Rejang bermacam-macam modelnya atau bermacam-macam dialeknya. Oleh karena itu kita akan sampaikan apa saja itu contoh-contohnya. Kita langsung saja contohnya. Misalnya kalau bahasa Indonesianya pukul, maka bahasa Rejangnya bisa nokoa, nanyot, nimbet, naliet, lidang, lipai. Jadi kalau bahasa Indonesianya pukul, bahasa Rejangnya bisa nokoa, nanyot, nimbet, naliet, lidang, lipai. Contoh yang kedua, kalau bahasa Indonesianya melihat, maka bahasa Rejangnya bisa denong, bisa kemlia, kemlici, ninang. Jadi kalau melihat bahasa Rejangnya bisa denong, kemlia, kemlici, ninang. Yang ketiga, kalau bahasa Indonesianya muncul bahasa Rejangnya bisa teko, bisa timboa, bisa juga cungo. Jadi kalau muncul bisa teko, timboa, cungo. Contoh yang keempat, kalau bahasa Indonesianya meninggal dunia, bahasa Rejangnya bisa ningga atau materi atau meja. Jadi kalau meninggal dunia bisa mati, materi, ningga, meja. Contoh yang kelima, kalau bahasa Indonesianya miskin, bahasa Rejangnya, istilah bahasa Rejangnya bisa saroh, klasai, peset. Jadi kalau miskin, saroh, klasai, peset. Contoh berikutnya, kalau bahasa Indonesianya berbohong, bahasa Rejangnya, istilah bahasa Rejangnya ngike, meliut, atau melicin. Jadi kalau berbohong, bahasa Rejangnya bisa tiga, bisa ngike, atau meliut, atau melicin. Nah, contoh berikutnya, kalau bahasa Indonesianya apakah itu? Maka bahasa Rejangnya bisa jano, atau gen,
atau gesi atau janogen. Jadi kalau apakah bahasa rejangnya bisa jano atau gen atau gesi atau janogen. Lanjut, misalnya kalau bahasa Indonesianya mampir, bahasa rejangnya istilahnya bisa 3. Bisa singgah atau melandai atau gabo. Jadi kalau mampir bisa singgah, melandai atau gabo. Kalau bahasa Indonesianya terbangun dari tidur, bahasa rejangnya, istilah rejangnya banyak. Bisa jagai atau klongon atau teginggut atau ngesek. Jadi kalau terbangun, bahasa rejangnya istilahnya bisa jagai, klongon, teginggut atau ngesek. Lanjut contoh berikutnya. Kalau bahasa Indonesianya kerjaan, pekerjaan atau kerja, maka istilah rejangnya bisa kerjo, bisa ula, bisa gawe atau luka. Jadi kalau kerjaan bisa kerja, kerjo, bisa ula, bisa gawe atau luka. Contohnya, apa pekerjaanmu? Bahasa rejangnya jano luka nu. Nah, ini kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, kalau bahasa Indonesianya ngomong, berbunyi, bersuara, maka bahasa rejangnya istilahnya bisa miling atau saui atau nada. Kalau berbicara, ngomong, maka istilah rejangnya bisa miling, nada, atau bisa juga saui. Kemudian contoh berikutnya, kalau bahasa Indonesianya diam, maka istilah rejangnya bisa diem atau cedem atau mening atau rim. Jadi kalau bahasa Indonesianya diam, bahasa rejangnya istilahnya bisa diem, cedem, mening atau rim. Contoh berikutnya, kalau bahasa Indonesianya nikah atau kawinan, istilah rejangnya pertama bisa nikah atau tuno atau pene. Jadi 3. Kalau bahasa Indonesianya nikah, bahasa rejangnya istilahnya nikah, tuno atau pene. Kalau bertengkar, bahasa Indonesianya bertengkar, bahasa rejangnya istilahnya bisa ribut atau guo atau suto atau degadua. Jadi 3. Jadi 4. Kalau bertengkar, istilah rejangnya bisa ribut, guo, suto atau begadua. Sedikit lagi. Kalau bahasa Indonesianya keluarga, bahasa rejangnya istilahnya bisa paswa, bisa sano atau sedayo. Jadi kalau keluarga bisa paswa atau sano atau sedayo. Kalau bahasa Indonesianya bikin pusing, nah bahasa rejangnya, istilah rejangnya bisa mening atau ngusing atau meko. Nah 3 nih. Kalau bikin pusing, itu istilah rejangnya bisa mening atau ngusing atau meko. Kemudian contoh berikutnya, kalau bahasa Indonesianya perasaan, apa yang dirasakan, bahasa rejangnya bisa
kemasai, atau neding, atau nidep, atau meraso. Jadi kalau perasaan, apa yang dirasakan, itu bahasa Rejangnya bisa kemasai, bisa neding, nidep, atau meraso. Oke, para pemirsa di Total Lebong Channel di mana saja berada, terkhusus yang ada di wilayah Kabupaten Lebong, mudah-mudahan kita bisa tahu tentang istilah-istilah bahasa Rejang. Ternyata bahasa Rejang juga memiliki banyak istilah. Juga mungkin ada dari sebagian orang Lebong yang tidak tahu istilah ini. Mudah-mudahan setelah nonton channel ini tahu bagaimana tentang banyaknya istilah-istilah yang ada di bahasa Rejang, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Lebong. Terima kasih telah menyimak channel ini, dan kepada seluruh subscriber di Total Lebong Channel, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.